Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, pemerintah tengah menyiapkan sebanyak 15.000 laptop untuk menunjang pembelajaran di sekolah rakyat. Dalam kunjungannya pada hari Sabtu 9 Agustus lalu, Mensos mengatakan bahwa rencananya akan disediakan sebanyak 15.000 laptop untuk para siswa di sekolah rakyat, guna menunjang kegiatan belajar mengajar mereka yang rencananya akan diberikan akhir Agustus atau awal September. Mensos memastikan bahwa pengadaan akan dilakukan secara transparan, serta mengikuti ketentuan guna tidak ada penyimpangan. Rencananya, para siswa nanti akan mendapatkan satu laptop untuk mendukung pembelajaran. Sementara itu, Sri Mulyani juga mendampingi Gus Ipul dalam kunjungan ke sekolah rakyat di Jakarta. Sri Mulyani menegaskan bahwa sekolah rakyat merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo untuk membantu anak miskin serta memutus rantai kemiskinan. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan bahwa proses pembangunan rute kereta cepat yang diperluas hingga Surabaya tengah dikaji. Hal tersebut diungkap oleh Agus kala menjadi pemateri di sebuah acara di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu 9 Agustus lalu. Agus mengatakan bahwa proyek tersebut merupakan proyek besar, sehingga pihaknya harus komprehensif dalam proyek tersebut. Selain itu, adanya studi kelayakan juga digunakan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi geografis di sepanjang jalur kereta. Agus mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi baru terkait proyek tersebut. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa studi kelayakan proyek kereta cepat terus diperbarui guna menyesuaikan dengan kondisi di lapangan serta kebutuhan penumpang. Java TV melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa ASEAN harus memperkuat tekad agar tetap netral. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dalam ASEAN Day 2025 di Jakarta, Jumat 8 Agustus lalu. Selain itu, Sugiono berpendapat bahwa kekuatan ASEAN terletak pada independensi serta kredibilitas ASEAN sebagai aktor yang netral, inklusif, serta konsisten di kawasan. Menlu juga menegaskan bahwa ASEAN harus menjadi penyelenggara, pembangun, platform yang terpercaya untuk dialog serta kerjasama dalam menjaga sentralitas ASEAN yang merupakan prinsip utama dalam negara anggota ASEAN. Menlu menggarisbawahi bahwa menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, termasuk dengan Laut Cina Selayan, tetap menjadi prioritas utama ASEAN. Java TV melaporkan. Kabar selanjutnya pemirsa, pemerintah Republik Indonesia mengecam tindakan Israel yang akan menganeksasi Gaza secara sepihak. Adapun tindakan Israel tersebut memperkeruh prospek perdamaian di Timur Tengah serta krisis kemanusiaan di Gaza. Hal tersebut disampaikan oleh Kemlu RI melalui akun media sosial X. Selain itu, Indonesia juga mendesak agar Dewan Keamanan PBB serta masyarakat internasional agar mengambil langkah konkret untuk menghentikan tindakan ilegal dari Israel. Kemlu mengatakan bahwa Indonesia terus konsisten memberikan dukungan penuh terhadap negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, sejalan dengan solusi dua negara yang secara kolektif harus diwujudkan melalui 3 langkah utama. Java TV melaporkan. Selanjutnya, kebakaran hutan yang melanda California, Amerika Serikat kian meluas. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar ribuan hektar hutan.
Adapun kebakaran tersebut berkobar di sebelah timur danau di wilayah administratif Ventura pada sore hari, serta dengan cepat menyebar ke wilayah tetangga, yakni wilayah administrasi Los Angeles. Sementara itu, menurut Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles, beberapa wilayah terdampak mengeluarkan perintah evakuasi dan peringatan. Adapun perintah evakuasi dan peringatan dikeluarkan untuk kawasan rekreasi Danau Biru serta wilayah sekitarnya. Adapun peringatan evakuasi diperluas ke peternakan di ujung barat Holster Canyon. Penyebab kebakaran tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Sebagai tambahan informasi, California telah mengalami lebih dari 5.124 kebakaran pada tahun ini. Java TV melaporkan. Berikutnya, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut di Tegal gelar pengibaran bendera merah putih di gunung. Dengan semangat penuh dan ransel di punggung, 10 prajurit TNI AL dari Lanal Tegal menapaki jalur pendakian Gunung Slamet rute Bambangan, Purbalingga. Pendakian gunung tertinggi di Jawa Tengah ini membawa misi pengibaran bendera merah putih di Puncak Slamet untuk memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Meski usia tak muda lagi, namun para prajurit petarung Lanal Tegal ini mampu menaklukkan medan yang cukup ekstrim. Tanjakan terjal dilalui tanpa kesulitan. Sesekali, rombongan beristirahat membuat tenda. Setelah melakukan pendakian yang melelahkan, rombongan yang dipimpin oleh Palaksa Lanal Tegal, Mayor Laut Nurofik, akhirnya berhasil mengibarkan sangsaka merah putih di ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut Kamis siang. Makna pengibaran bendera putih Gunung Slamet saat ini kita sengaja datang dari Lanal Tegal. Kita sudah mendapatkan izin dari Komandan Lanal Tegal bahwa kita akan mengibarkan bendera merah putih di atas ketinggian sekitar 40.000 lebih di atas Gunung Slamet. Kita akan mengibarkan bendera semata-mata kita untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Selain memperingati momentum hari kemerdekaan, pengibaran bendera di puncak gunung sekaligus untuk memberikan teladan kepada generasi muda agar selalu cinta tanah air, memiliki jiwa patriotisme, dan mensyukuri anugerah Tuhan atas bumi pertiwi. Kuncoro Wijayanto, Java TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut bahwa program MBG merupakan bentuk kemerdekaan di bidang pangan. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO Naudi Valdrino dalam keterangannya pada Sabtu 9 Agustus lalu. Ia mengatakan, program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara di ruang kelas melalui sepiring makan bergizi. Rido mengatakan bahwa berkat dari program tersebut, jutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh pelosok negeri kini dapat menikmati makanan bergizi tiap hari. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan konsentrasi dan prestasi anak-anak di sekolah, namun juga mengoptimalkan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Rino mengatakan bahwa MBG merupakan sebuah investasi jangka panjang yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia serta telah diakui oleh berbagai organisasi internasional. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dalam keterangannya, pada Jumat 8 Agustus lalu, Sultan menegaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat marginal. Oleh karena itu, ia dan seluruh anggota DPD RI mendukung penuh program ini. Sultan juga menyebut bahwa sekolah rakyat merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara di masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi. Selanjutnya,
Sultan menekankan bahwa keberhasilan sekolah rakyat tidak boleh serta-merta diukur dari aspek infrastruktur. Sultan berpandangan bahwa program ini harus menjadi bagian dari simbol transformasi pendidikan nasional menuju sistem yang lebih adil, merata, dan inklusif. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya, anggota Komisi 1 DPR RI meminta agar Panglima TNI mengeluarkan edaran yang melarang perundungan di lingkungan prajurit. Hal tersebut disampaikan oleh Hasanuddin pada hari Jumat 8 Agustus lalu. Dalam keterangannya, Hasanuddin menegaskan bahwa ia mendesak agar institusi TNI menerbitkan edaran yang melarang praktik senioritas di tubuh TNI. Politikus PDIP tersebut juga meminta agar kasus kematian Prada Luki tersebut dibawa ke ranah hukum. Ia juga meminta agar para pelaku diberikan sanksi pemecatan dari instansi militer. Hasanuddin berpendapat bahwa tradisi senioritas melalui perundungan tidak boleh dibiarkan. Ia juga menambahkan, selama ini tidak ada standar sanksi atau hukuman kepada prajurit senior kepada junior sehingga mereka bisa sewenang-wenang. Java TV melaporkan. Informasi terakhir pemirsa, sepasang mayat ditemukan tergeletak di atas tumpukan batu di Pemalang. Seorang pria dan wanita yang merupakan pasangan suami istri ditemukan tergeletak di atas tumpukan batu di Desa Warung Pring, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang pada Minggu 8 Agustus 2025. Akibat insiden ini, warga setempat digegerkan dengan penemuan mayat tersebut. Menurut keterangan Kepala Desa Datar, korban merupakan warga Desa Datar, Kecamatan Warung Pring yang telah pergi dari rumah sejak Kamis 3 hari sebelum ditemukan. Adapun kondisi mayat ditemukan terlentang di atas tumpukan batu tanpa ditemukan luka-luka yang mencurigakan. Namun, penyebab kematian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Ashari untuk dilakukan otopsi. Dari keterangan Katam, Kepala Desa Datar, kedua korban adalah Rohmah dan Rashid, pasangan suami istri warga Desa Datar. Itu ada kabar dari warga masyarakat sekitar, mungkin ada berita-berita yang menyampaikan kepada warganya bahwa ada masyarakat Datar yang meninggal di Kali Rambut. Unsur sebabnya belum tahu, tapi yang jelas itu setelah saya buka wajahnya itu warga masyarakat Desa Datar. Rencananya setelah diidentifikasi ini dari pihak keluarga mau diotopsi atau gimana? Mungkin nanti itu hak yang berwajib, nanti mungkin ada yang otopsi di RB rumah sakit setempat biar tahu penyebabnya, nanti baru kita lanjuti pulang ke rumah kediaman. Solihin Kohar, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.